Kita masih membahas Matius pasal 18 dan secara khusus saya akan memfokuskan di ayat yang kelima. Saya memberi judul khotbah saya pagi ini tanggung jawab yang berat. Minggu lalu kita belajar mengenai tanggung jawab yang mulia dan sekarang kita membahas mengenai tanggung jawab yang berat. Matius pasal 18 ayat yang kelima. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, dan orang yang menerima anak seperti ini karena aku, berarti menerima aku. Minggu lalu kita membahas mengenai tanggung jawab yang mulia. Ini bicara mengenai dua hal, yaitu pertama-tama mengurus anak-anak secara lahiriah. Karena dalam Alkitab konteks perjanjian baru anak-anak bisa bicara dua hal. Anak-anak dalam arti jasmani dan anak-anak dalam arti rohani. Minggu lalu kita bahas mengenai mengurus anak-anak demi atau karena Kristus. Yang pertama adalah tanggung jawab mengurus anak-anak jasmani yang kita lakukan juga karena Kristus, demi Kristus. Dan yang kedua adalah tanggung jawab mengurus anak-anak rohani atau jiwa-jiwa yang kita lakukan karena Kristus, demi Kristus. Ini penting sekali kita mengerti. Bisa saja seorang ibu, seorang ayah mengurus anak-anak bukan demi Kristus, bukan karena Kristus, karena kewajibannya sebagai orang tua. Kadang-kadang di dalam kondisi hati yang sebenarnya tidak menerima anak itu hadir dalam hidupnya. Dan ini satu kondisi yang sangat menyedihkan. Kalau ada orang tua yang hanya sekedar memberi makan anak-anak, menyekolahkan anak-anak, tapi sikap hatinya sebenarnya tidak menerima atau menolak. Ada begitu banyak anak-anak di dunia ini yang sudah tertolak sebelum lahir ke dunia oleh orang tuanya sendiri. Karena banyak faktor. Ada juga yang menolak karena orang tua merasa tidak siap punya anak. Itu sebabnya yang bimbingan pranikah dari awal saya bicara. Kalau nanti kamu setelah menikah ini kamu siap punya anak, tidak. Ada yang bilang, kami mungkin tunda dulu. Kami sudah siap untuk punya anak. Atau kami memang belum siap 2 tahun 3 tahun ke depan. Ngomong 2 tahun 3 tahun ke depan ternyata punya anak. Karena mentalnya belum siap, anak secara tidak langsung sebenarnya sudah ditolak. Dengan alasan-alasan tertentu, ekonomi, mental dan sebagainya. Dan itu mempengaruhi perkembangan baik secara psikis maupun secara kepribadian terhadap anak tersebut. Dan itu sudah saya bahas minggu yang lalu. Dan juga mengurus anak-anak rohani atau jiwa-jiwa. Sebenarnya kitalah yang membedakan. Tuhan tidak pernah membedakan. Dan ada orang-orang tertentu bahkan juga tidak pernah tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Seharusnya kita tidak boleh membuat jurang perbedaan yang terlalu jauh antara anak yang lahir dari darah daging kita dan anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Oh, kalau itu darah daging kita rela korbankan apa saja, uang, tenaga, waktu demi anak secara fisik itu kita rela korbankan apa saja. Tapi kalau itu nggak ada hubungan darah dengan kita, di depan mata pun kita telantarkan. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita tidak mengerti hati Tuhan. Kalau kita mengerti hati Tuhan, kita nggak akan melakukan itu. Kenapa? Entah itu lahir dari darah daging kita, entah itu Tuhan titipkan kepada kita tanpa melewati rahim kita atau benih kita. Dia tetap orang yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita urus, untuk kita bimbing sampai tumbuh besar. Di dalam hidup ini nggak semua orang juga memiliki anak. Nah, saya sering katakan kalau kita secara fisik, secara lahiriah tidak punya titipan anak, berarti anak-anak rohanilah jiwa-jiwa yang harusnya kita urus lebih banyak. Ada orang-orang tertentu yang memang dikaruniai Tuhan untuk tidak menikah. Bagaimana nasib mereka? Justru orang-orang seperti ini punya waktu lebih banyak, tenaga lebih banyak, uang lebih banyak untuk mengurus anak-anak rohani. Kalau kita sudah punya anak 5, kita punya anak 6, anak sendiri saja sudah repot luar biasa. Karena ngurus anak itu kan bukan sekedar ngasih makan. Ngurus anak itu bicara banyak hal. Kalau kita tidak sanggup mengurus anak, maka sebaiknya memang
kita pertama-tama membenahi diri dulu sampai akhirnya kita sanggup mengurus anak-anak. Itu sebabnya yang menikah, saya sering katakan dalam bimbingan-bimbingan pranikah, persiapan orang nikah itu yang penting bukan hanya materi, tapi juga rohani. Mentalnya juga harus siap. Supaya nanti kalau dia punya anak, dia nggak bersikap terus seperti anak-anak, padahal sudah punya anak. Kan ada ya, setelah punya anak, suaminya masih kanak-kanak. Jadi istrinya punya 2 anak. Anaknya secara lahiriah benar-benar anak, yang kedua suaminya. Karena suaminya itu masih kayak anak-anak. Atau sebaliknya, istrinya sudah punya anak tapi bersikap seperti anak-anak. Ibu yang menyusui sama yang disusui persis. Sama-sama kanak-kanak. Jadi bapaknya punya 2 anak. Betapa repotnya keluarga yang seperti ini. Tidak dewasa, tidak matang. Nanti yang dikorbankan adalah anak-anakmu secara lahiriah. Dia ngelihat papa mamanya berantem terus tiap hari. Papa mamanya kelihatan sekali mau menang sendiri. Egonya yang ditonjolkan di dalam rumah tangga. Anak menonton adegan drama setiap hari dari sejak anak itu kecil sampai tumbuh besar. Anak akan mengalami banyak gangguan mental dan spiritual. Itu sebabnya anak-anak seperti ini hanya satu harapannya, gereja Tuhan. Kalau di gereja anak-anak ini tidak mendapatkan bapak-bapak rohani, keluarga rohani yang baik, pendidik yang baik, anak ini nasibnya sangat menyedihkan. Kenapa saya mengatakan gereja? Karena lingkungan pendidikan sekarang ini, kalau menurut saya sangat minim sekali pelajaran tentang akhlaknya, tentang watak, tentang moralnya. Sekalipun itu pendidikan agama Kristen atau sekolah-sekolah Kristen. Kadang-kadang sekolah-sekolah Kristen sudah mulai money oriented. Semuanya duit. Masalah anak itu punya mental, punya karakter rusak, tidak terlalu diurus. Yang penting uangnya masuk, SPP-nya masuk. Nah itu sebabnya pendidik-pendidik yang baik, engkau mewakili gereja Tuhan. Engkau bisa membawa satu atmosfer yang berbeda, menjadi pendidik bukan karena uang. Bukan karena profesi, tapi karena panggilan. Jika nasib anak-anak sangat ditentukan oleh kualitas orang tuanya, nasib anak didik atau murid ditentukan oleh gurunya, maka nasib jemaat ditentukan oleh kualitas gembala atau para pemimpinnya. Ini prinsip. Nasib anak-anak di rumah ditentukan oleh kualitas orang tuanya. Nasib anak didik ditentukan oleh kualitas guru-guru atau pendidik. Nasib jemaat ditentukan oleh gembala atau para pemimpin di gereja. Betapa pentingnya kita mengerti ini. Kalau kita mengerti ini, kita gak akan sembarangan jadi orang tua. Makanya jadi orang tua itu bukan sekedar punya anak, kasih anak makan, masukin sekolah. Bukan. Anak-anak muda engkau bisa mempersiapkan dirimu jadi orang tua yang baik. Belajar yang rajin. Kalau perlu belajar setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya ilmu, bukannya secara pengetahuan, knowledge, tapi tentu dalam hal nilai-nilai kebenaran, akhlak. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil, anak 16 tahun sudah nikah, 17 tahun sudah nikah. Sudah ngurus si baby di rumah. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Orang tua kita dulu bilang begitu. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang besar dan mulia. Kalau ibu rumah tangganya berkualitas, anak-anaknya pasti berkualitas. Jangan sayang kalau kita lulus S2, S3 sekalipun untuk kita didik anak kita. Kenapa? Justru anak kita itu kan juga aset yang luar biasa untuk kerajaan Allah. Harusnya sekolah setinggi mungkin, belajar sebanyak mungkin. Supaya nanti kalau punya anak, anakku punya kualitas unggul. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi dalam banyak hal. Terutama dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Dari sejak muda belajar firman. Punya watak kepribadian yang baik. Supaya nanti anakmu bisa mencontoh engkau menjadi seorang pribadi yang unggul. Saya juga menjumpai, dan itu menjadi kesedihan saya juga di dalam dunia pendidikan. Walaupun saya bukan seorang guru. Saya pernah terjun di
youth pastor selama belasan tahun. Saya bertemu dengan guru-guru, saya masuk ke sekolah-sekolah. Ada puluhan sekolah yang saya masuk rutin, hampir setiap hari saya pelayanan sekolah. Saya mengenal guru-guru juga, saya berdiskusi dengan mereka. Sayangnya guru-guru ini juga kadang-kadang kurang dihargai. Baik secara organisasi kurang dihargai, oleh orang tua murid kurang dihargai. Salah satu bentuknya apa? Orang tua murid itu kalau bayar uang SPP sebenarnya nggak seberapa. Masih minta diskon. Masih minta surat keterangan RT RW kalau dia miskin, padahal punya rumah, punya mobil. Guru-guru digaji dengan gaji yang sangat minim. Kalau mereka gajinya sangat minim, bagaimana mereka bisa fokus untuk mendidik murid-muridnya? Saya pernah ditawarin satu tempat sekolah, Pak bisa minta tolong nggak Pak, Bapak jadi guru honorer di sini, ngajar di sini. Saya bilang, saya sih sebenarnya sudah ada pekerjaan tetap, waktu itu saya juga lagi di KCC sehingga saya juga full sekali. Tapi ada teman saya bilang butuh pekerjaan. Tapi kalau boleh tahu bagaimana sistem honornya. Dan dia ceritakan kepada saya, dan waktu saya tahu honornya saya kaget luar biasa. Bagaimana mungkin orang bisa hidup dengan gaji seperti itu? Apalagi kalau ditinggal di tempat yang cukup jauh, dia naik Grab atau naik ojek, naik kendaraan umum tidak cukup, bahkan hanya untuk naik kendaraan umum. Bagaimana dia bisa concern didik anak-anaknya? Orang tua juga kadang-kadang pelit sekali sama guru-gurunya. Pak, itu kan tanggung jawab organisasi. Siapa bilang? Kita sebagai orang tua juga punya tanggung jawab. Jangan sudah murah ditawar lagi, minta diskon lagi. Ada banyak sekolah yang mahal-mahal tidak ditawar, tidak minta diskon. Yang sudah murah minta diskon lagi. Mau makan apa guru-gurunya? Saudara, kita nggak boleh begitu. Beberapa kali saya kadang ke sekolah-sekolah begitu, Pak. Apa Bapak ada kesulitan keuangan? Apa mungkin kami kasih diskon? Saya bilang nggak perlu. Kenapa segitu minta diskon lagi? Pak, kalau hamba Tuhan ada khusus diskon, itu pun kami nggak ambil. Kenapa? Kalau kita bisa bayar, kenapa kita nggak bayar full sih? Karena guru-guru juga saya lihat pas-pasan, hidupnya pas-pasan semua. Saya lihat kantornya, ya ampun, seperti kandang ayam. Meja kursi tidak layak untuk duduk. Kadang-kadang hati saya juga hancur lihat seperti itu. WC toiletnya yang jorok, yang kotor. Saya mulai ngerti, karena mereka gajinya terlalu kecil juga. Bagaimana mereka mau concern? Kalau di dalam unsur pendidikan gereja, saudaraku sekalian, nasib domba itu sangat ditentukan oleh belas kasihan gembalanya. Kalau gembala tidak bertanggung jawab, pemimpin tidak tanggung jawab mengurus jemaatnya, nanti jemaatnya yang penting itu bertahan di gereja. Dibuat senang bertahan, tapi tidak dididik dengan baik. Sehingga sampai matinya jemaat belum tentu selamat. Belum tentu mereka masuk surga. Belum tentu mereka menjadi warga kerajaan surga yang baik. Dan itu saudaraku sekalian, banyak gembala palsu, pemimpin palsu. Saudara juga kalau jadi PKS yang baik. Anggaplah saudara itu gembala. Di sini saya titip ya pesan untuk PKS. Saudara, gembala-gembala kecil, ngurusin mereka itu luar biasa capeknya. Tapi kalau engkau melakukan itu, upahmu besar di surga. Saya kadang-kadang membayangkan Bapak Ibu saudaraku sekalian, ada anak-anak yang betul-betul di keluarganya papa mamanya tidak berfungsi. Sekolahnya juga sangat tidak baik, di tempat di mana kualitas sekolahnya buruk. Harapan satu-satunya cuma gereja. Tapi kalau gereja juga tidak bisa punya dampak mengubah anak-anak ini, sudah nasib kekalnya itu tempat abadi. Tapi bukan di surga, tapi di neraka. Di sini saya nggak sebut nama, tapi ada satu orang yang sekarang pelayanan bersama dengan kita. Dulu papa mamanya datang sama saya. Dia cerita bahwa, Pak, saya sudah pergi ke gereja-gereja besar, ketemu dengan gembala, dengan youth pastor untuk ngurusin anak saya ini. Tetapi saya tunggu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan kadang ada hitungan tahun, tidak ada yang responnya itu kelihatan. Sampai saya ketemu dengan Bapak. Kemudian kami ngobrol dan kami layani. Memang anaknya juga belum tumbuh menjadi pribadi yang tanda kutip sempurna, tapi sangat menyenangkan kalau melihat anak ini. Papanya kemarin cerita sama saya,
Dulu kami berjuang supaya anak kami ke gereja, supaya anak kami tanda kutip benar. Sekarang Pak, justru anak kami berjuang untuk kami benar. Ayo Papa, ayo Mama, ayo ke gereja Papa, ayo doa Papa. Papa harus bergantung sama Tuhan, Mama harus mengandalkan Tuhan. Itu anak-anak yang dulu susah sekali. Dan mungkin suatu hari juga bisa kesaksiannya. Dan ini menyenangkan kalau ngelihat dinamika gereja bisa mengcover, bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang-orang seperti ini. Puji Tuhan kalau bisa keluarga, tempat pendidikan dan gereja kerjasama. Luar biasa. Banyak orang hidupnya akan dibetulkan melalui tanggung jawab yang mulia dan berat ini. Saudara pernah mengenal teori tabula rasa? John Locke pernah membuat satu teori tabula rasa dan itu cukup terkenal. Saudara, kalau dalam dunia psikologi kita semua tahu bahwa anak itu ibarat kertas putih, tergantung pendidiknya, tergantung orang tuanya. Mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana itu tergantung orang yang mengasuhnya. Kalau dia jatuh di tangan orang yang salah, di keluarga yang salah, di lingkungan yang salah, di pendidikan yang salah, di gereja yang salah. Waduh, saudaraku sekalian, betapa mengerikan nasib orang-orang seperti ini. Sebabnya saya mengatakan mengurus anak adalah tanggung jawab mulia, namun juga sangat berat dan beresiko tinggi. Kenapa saya katakan beresiko tinggi? Karena saudaraku sekalian, nanti anak itu mau jadi apa sangat ditentukan oleh kita. Saudara, kita tidak pernah tahu anak kita, anak yang kita urus yang bukan lahir dari darah daging kita, jemaat, orang-orang yang kita didik mungkin di sekolah kayak misalnya Pak Diki yang ngajar di sekolah dan teman-teman yang lain. Kita tidak pernah tahu suatu hari nanti mereka jadi apa. Dan kata-kata kita, nasihat kita, cara hidup kita, teladan kita itu ditiru. Mempengaruhi pola pikir mereka dengan sangat kuat. Jangan saudara pikir saudara tidak pernah mengajarkan, tetapi anak-anak tanpa sadar mengikuti cara hidup saudara. Tapi saya nggak pernah ngajarin begitu ya. Kok dia bisa begitu ya? Karena yang diikuti bukan hanya yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Pola hidup, cara hidup kita. Kalau orang tua kita dulu biasa, kalau malam, tengah malam makan mie instan. Setiap hujan pasti makan mie instan. Anak-anak kita akan ikuti pola itu. Kalau hujan dan malam makan mie instan. Nonton bola, minum Coca-Cola, makan mie instan, anak kita akan ikut. Kita tidak pernah ngomong kalau hujan-hujan makan mie instan. Kalau nonton bola minum Coca-Cola. Kita nggak pernah ngomong begitu. Tetapi anak kita akan mengikuti pola kita. Kalau malam sebelum tidur mesti makan yang banyak. Anak kita akan ikut. Kalau malam sebelum tidur harus makan yang banyak. Bahkan kita ke gereja, pola ibadah kita diikuti orang tua kita. Kalau kita, orang tua kita dulu biasa kalau minggu nggak ibadah, kecenderungan kita untuk ibadah hari minggu berat. Kalau orang tua kita biasa telat ibadah, kita juga akan biasa telat ibadah. Ngapain? Masih pujian, masih penyembahan, kagak penting. Nggak ngomong begitu, tapi anak kita ikut. Karena anak-anak memiliki segala kemungkinan untuk menjadi apa saja sesuai dengan pola asuh orang tuanya. Kualitas hidup anak, kepribadian, watak, dan masa depannya sangat ditentukan oleh peran orang tuanya. Jadi sangat penting sekali kita mengerti hal ini supaya kita menjaga diri kita. Memiliki kualitas hidup yang unggul, kualitas hidup yang baik, punya watak yang baik. Supaya orang-orang di sekitar kita, entah anak jasmani kita, entah anak rohani kita, minimal kalau menduplikasi hidup kita, itu baik. Bayangkan saudara itu kalau diduplikasi orang. Saudara ngelihat orang itu bangga atau sedih? Kalau saudara diduplikasi orang nih ya,
cara hidup saudara, kualitas hidup saudara oleh anakmu sendiri, engkau bangga atau sedih? Nah itu saudara renungan sendiri. Kalau saya misalnya ngelihat Daryl, saya ngelihat Theo, dia ngikuti cara hidup saya yang sekarang, saya bangga atau saya sedih? Itu harus kita renungkan. Satu kali saya ngelihat Theo waktu masih kecil, naruh sepatunya dilempar, dari kaki lempar. Terus saya tegur, Theo, siapa yang ngajarin kamu begitu? Gak boleh gitu naruh sepatu. Kan aku lihat papi. Waduh. Udah gak bisa ngomong apa-apa. Kalau ya saya udah lihat, saya kan lihat papi. Sudah, orang tuanya gak bisa ngomong apa-apa. Terus kadang-kadang kalau Theo marah itu, Theo kamu marah begitu? Siapa yang ngajarin begitu? Dia diam aja sih. Tapi saya ngeliat maminya, ternyata kalau marah, oh iya maminya. Jadi anak kita itu sebenarnya fotokopian kita. Fotokopian dari orang tua. Saudara, betapa luar biasanya kalau orang tua itu orang tua yang berkualitas. Entah dalam arti watak, entah dalam arti ilmunya dan lain-lain. Saudara pernah, pasti kita semua tahu tentang Thomas Alva Edison. Orang yang luar biasa yang karenanya kita tidak hidup dalam kegelapan hari ini. Saudara, ini kan orang waktu kecil sempat ditolak di sekolah. Kenapa? Karena dianggap bodoh. Pertanyaan-pertanyaannya dianggap pertanyaan orang bodoh. Tapi di tangan mamanya, anak ini tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Waktu dia pulang ke rumah dan diasuh oleh orang tuanya, dia baca buku-buku yang sebenarnya belum waktunya untuk dibaca. Buku-buku ilmiah, buku-buku sains yang sebenarnya belum waktunya dibaca, tapi dibaca. Dia buat eksperimen sendiri. Bayangin kalau ibunya itu tidak ngerti kebenaran atau ibunya itu nggak ngerti, otaknya pendek. Kamu dipulangin, kamu bodoh. Emang dasar lu bodoh ya. Nyesel saja punya anak sama kamu, punya anak kayak kamu. Ngerti begitu? Gua pites lu waktu dulu lahir. Kan orang tua kan suka begitu. Tapi mama dari Thomas Alva Edison berbeda. Suruh bayangkan kalau ibu-ibu tuh seperti ini. Entah gurunya ngomong apa, entah guru sekolah minggunya ngomong apa. Waktu pulang ke rumah, mami aku dibilang bodoh sama anak tetangga. Kamu dibilang apa? Bodoh. Yang bilang siapa? Bu guru. Emang betul sih lu. Nilainya 5 semua, 3 semua, makanya lu emang bodoh. Gimana kalau kita begitu? Tapi kadang-kadang orang tua itu memang juga salah asuh, banyak salah asuh, saudara. Saya kasih contoh ya, saudara. Orang tua tuh mau anaknya semua nilainya 10. Padahal waktu dia sekolah nilainya dulu 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Kadang-kadang 5, 5, 5, 6, 6, 6 antikris. Tapi waktu dia punya anak mau anaknya 10 semua. Satu saja nilai anaknya kecil, marah dia. Loh kita gak fair, kita gak adil. Anak saya kalau ya namanya anak-anak ya saudara, ada tulusnya, ada bulusnya juga. Kadang kalau nilai bagus itu duluan ngasih tahu, papi, nih lihat nilai-nilaiku, tanda tangan pi, tanda tangan, 95, 100, 95, 100. Tapi kalau nilainya kecil 30 gitu, dia kasih pendahuluan dulu. Papi, hari ini papi ujian, teman-teman nilainya semuanya kecil papi. Yang paling gede cuma 5 papi, itu yang juara 1 di sekolah. Terus aku dapat 3, yang lain saya dapat 3,5 papi. Jadi dia mau ngomong dia dapat 3,5, tapi dikasih pendahuluan sana sini supaya papinya nggak marah. Saya bilang nggak apa-apa sayang, yang penting kamu belajar lagi. Toh nilai-nilai kamu yang lain juga bagus. Kalau ada satu area dia nggak bagus, ya sudah saya suruh dia belajar lagi, berjuang aja. Tidak perlu saya harus ngamuk. Apalagi di area yang juga saya lemah. Apa itu? Matematika. Dulu saya sekolah Alkitab sama Pak Joko sama Mas Iwan itu cari sekolah yang tidak ada matematikanya. Lu gak fair dong, anak saya nilai kecil matematika terus saya marah-marah. Orang tuanya sama. Sudah bisa bayangkan kalau pendeta itu pintar matematika? Bahaya juga buat saudara.
Saya hitung matematika perpuluhannya. Untung saya nggak ngerti matematika, saya nggak cocok jadi seorang usahawan. Saya cocok mungkin jadi pendeta. Memang nggak usah terlalu hitung-hitungan lah. Seorang anak kecil mungkin bukan pendengar yang baik, tetapi mereka peniru yang hebat. Mungkin mereka seringkali waktu orang tua ngomong kagak denger. Derel, Theo, papi ngomong apa tadi? Kok kamu gak denger sih? Papi ngomong ini, mami ngomong ini. Dia mungkin bukan pendengar yang baik. Tetapi perhatikan, anak kita adalah peniru yang baik. Termasuk anak-anak didik dan anak rohani di gereja. Dia akan meniru gembala jemaatnya, dia akan meniru pengurus-pengurus, dia akan meniru ketua departemen, dia akan meniru pelayan-pelayan Tuhannya bagaimana cara hidup mereka, cara menggunakan uang, cara menggunakan waktu, cara memperlakukan orang tua mereka. Dan mereka akan perhatikan, oh jadi yang benar itu yang begini, karena mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah yang dilakukan oleh orang lain yang dianggap rohani tersebut itu benar. Kalau saudara bisa menggunakan uang saudara puluhan juta untuk hal-hal yang duniawi dan hanya memberikan puluhan ribu untuk hal-hal rohani, anakmu juga, anak rohani dan anak jasmani juga akan ikut. Itu hukum, itu prinsip saudaraku sekalian. Makanya ada istilah kan like father like son. Seperti ayahnya seperti itu pula anaknya. Makanya gaya potong rambut pun kadang-kadang bisa sama. Lihat tuh Reno sama Randy, mirip kan? Bisa sama loh. Sampai jenis film yang ditonton tuh bisa mirip-mirip semua. Kalau Daryl itu kayaknya ke saya, miripnya ke saya. Kalau Theo ke arah maminya, kesukaan hobinya ke arah maminya, termasuk tes untuk makanan. Kalau Theo itu suka makanan-makanan yang ya ala-ala Eropa gitu ya, ala-ala Jepang, termasuk kalau Jawa banget. Kalau Daryl yang mirip-mirip saya nggak jauh-jauh beda, fisiknya juga mirip juga. Saudara, di dalam Alkitab kita bisa belajar contoh-contoh kasus di mana ketika orang tuanya hidup tidak benar, anaknya hidup tidak benar. Contoh yang pertama adalah anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara membaca kasus anak-anak Imam Eli ini persis fotokopian Imam Eli sendiri dalam hal apa? Dalam hal keserakahan, hal uang. Imam Eli ini orang yang korup di dalam pelayanan. Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29 bahwa Imam Eli ini suka memandang loba, artinya serakah di dalam mengambil korban sembelihan. Dan dikatakan dia menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Israel. Jadi kalau sekarang, bahasa sekarang, kalau ada persembahan, kalau ada persepuluhan, dia sebagai gembalanya, dia ambil yang terbaik buat dirinya sendiri. Dan mungkin dipikir, gak ada yang tahu. Kan saya melakukannya tidak tahu. Anak-anakku tidak tahu, jemaat tidak tahu. Tetapi spirit itu menular. Dan itu diikuti persis oleh anaknya. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12-13. Adapun anak-anak laki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan. Sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garbu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garbu ke atas. Garbu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Jadi ternyata menular. Pelayanan yang korup, pelayanan yang ujung-ujungnya memperkaya diri, yang mendapatkan keuntungan akan diikuti juga oleh anak-anak kita. Saya begini berpikir Bapak Ibu. Kalau anak saya tidak mengikuti nilai-nilai saya dalam pelayanan, saya sedih. Tapi kalau yang diikuti adalah nilai-nilai yang tidak baik, saya lebih sedih lagi.
Kalau saya pelayanan hanya untuk mencari untung. Saya pelayanan bukan karena panggilan tetapi untuk kehidupan jasmani. Anak-anak saya suatu hari pasti akan meniru saya. Anak-anak jasmani saya juga akan meniru saya. Semua pelayanan demi uang, demi posisi, demi hal-hal material. Dan itu bagi saya mengerikan. Tetapi saudaraku sekalian harus dicatat bahwa ada kasus juga di mana orang tuanya sudah saleh, tidak pernah korup sama sekali dalam pelayanan, tapi anaknya korup. Anak siapa? Anak-anak dari Samuel. Nah, ini bukan Samuel yang main musik tadi ya saudara ya. Yoel dan Abia. Saudara lihat dalam 1 Samuel pasal 8. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung Yoel, yang kedua Abia, keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Padahal Samuel itu bersih. Waktu pamit Samuel pernah ngomong, siapa di antara kamu yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya lembu yang aku ambil paksa? Siapa yang punya emas, siapa yang punya perak yang pernah aku peras? Artinya apa? Samuel itu bersih dalam pelayanan, dalam kepemimpinan, tapi anaknya kotor. Ada hal-hal yang menarik yang perlu kita mengerti. Bahwa tidak semua orang tua yang saleh pasti memiliki anak-anak yang baik. Apalagi orang tua yang buruk. Kadang kita sudah saleh saja, anak kita belum tentu ikut saleh. Apalagi kita buruk, udah pasti buruk saudara sekalian. Tapi ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, lakukan bagian kita. Sudah, kalau kita jadi orang tua, lakukan bagian kita secara maksimal saja. Gak usah iri, gak usah bandingkan dengan orang lain. Yang kedua, jangan mencoba menjadi Tuhan untuk anak kita. Jangan kendalikan anak kita. Jangan paksa anak kita mengikuti apa yang kita mau. Tapi yang Tuhan mau dalam hidupnya. Arahkan anak kita menemukan panggilannya. Bukan panggilan yang kita paksakan untuk dia. Kamu nanti harus jadi dokter. Kamu harus jadi pengusaha. Kamu harus jadi pendeta. Tidak perlu. Kepada anak-anak saya tidak perlu. Daryl masih mau jadi pendeta. Dulu masih mau, sekarang udah. Makanya minggu lalu kan saya pernah ngomong ya Bapak Ibu. Ada satu teman saya di Facebook ngomong. Dia wawancarai satu anak. Dek, nanti kalau gede mau jadi apa dek? Aku mau jadi pendeta. Kok mau jadi pendeta? Kenapa istimewa jadi pendeta? Pendeta itu kalau kerja cuma hari Minggu toh. Jadi aku mau jadi pendeta karena khotbahnya enak. Apa kerjanya enak? Hanya khotbah di hari Minggu. Jadi kerjanya cuma hari Minggu. Aku jadi mau jadi pendeta karena kerjanya cuma hari Minggu. Kalau Daryl kebalik. Kenapa nggak mau jadi pendeta lagi dek? Jadi pendeta itu sibuk, banyak urusan, nggak punya waktu, persiapan mulu. Nah, itu Daryl lo ngomong. Yang ketiga, jangan menghakimi keluarga orang lain. Mungkin kita ngelihat keluarga hamba Tuhan, keluarga seseorang yang anaknya bermasalah. Sudah itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting saudara lakukan bagian saudara. Saya juga nggak mengatakan bahwa saya sudah berhasil, saya sudah sukses mengurus anak saya secara jasmani maupun anak secara rohani. Saya terus berjuang melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jadi di sini kita lihat peran orang tua itu sangat penting sekali. Jangan sampai saudaraku sekalian karena kita salah asuh, salah menciptakan kondisi keluarga yang baik, anak kita lahir tumbuh menjadi pribadi yang bukan hanya tidak mencintai Tuhan, tapi juga pribadi yang melukai hati Tuhan, mengkhianati Tuhan, menjual kebenaran dan bahkan membunuh banyak orang. Sebutlah Adolf Hitler. Ini kan orang yang lahir dari pola asuh yang salah. Pernah dicatat bahwa ini presiden militer terkejam sepanjang sejarah. Lebih dari 15.000 sehari, tiap harinya orang dibunuh pada waktu itu. Dan diperkirakan dia membunuh lebih dari 5 juta orang Yahudi. Ini dari pola asuh yang salah. Tercipta orang jenis seperti ini. Betapa mengerikan kalau kita salah asuh anak kita. Anak kita tumbuh menjadi pribadi monster seperti ini.
Lebih baik kita tidak pernah punya anak, tapi punya anak yang seperti ini. Saya membaca kisah-kisah Adolf Hitler, saudara, merinding saudara. Bagaimana cara pembantaian yang dilakukannya, betapa mengerikan. Ada orang sejenis ini kejamnya. Kita ngelihat orang menjamret, orang narik sampai jatuh, kemudian orang itu terluka saja, kita lihat betapa kejamnya orang. Tapi ngelihat Hitler ini bukan lagi manusia, binatang pun kalah kejam dengan dia, saudara. Ini lahir dari pola asuh keluarga yang salah. Dia pernah mengatakan, saya bisa memusnahkan semua orang Yahudi di dunia ini, tapi saya meninggalkan beberapa dari mereka hidup sehingga Anda akan tahu mengapa saya membunuh mereka. Itu betapa sinis, sadis, darah dinginnya dia. Saya membayangkan. Tapi anak-anak seperti ini saya yakin tidak akan tumbuh menjadi orang-orang seperti ini kalau di cover dengan baik oleh keluarga, oleh gereja, oleh lingkungan pendidikan yang baik. Saya yakin gak akan muncul orang-orang seperti ini. Dan itu tergantung juga bagaimana kita menciptakan mereka, menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, jangan sampai juga menjadi orang seperti Karl Marx. Saya membayangkan saudaraku sekalian, ini anak usia remajanya pernah cinta Tuhan. Sebuah buku menulis mengenai kisah perjalanan dari Karl Marx ini. Waktu remaja dia cinta Tuhan. Dia pernah lahir baru, dia katakan. Dia begitu serius ibadah. Tetapi dia kecewa dengan gereja. Dia kecewa kenapa gereja pada waktu itu tidak mengambil peran untuk menolong orang-orang miskin di negaranya. Kenapa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan dia kepahitan. Gak boleh begini. Dan dia menjual jiwanya kepada iblis. Merumuskan teori ini. Yang akhirnya menjadi teori komunisme. Saudaraku sekalian, kita mungkin berpikir, aku gak mungkin akan seperti itu. Siapa yang menjamin? Siapa yang kita bisa tahu? Atau kalau kita sudah terlanjur, kita masih bisa berbenah diri, minta ampun sama Tuhan, benerin. Seorang hamba Tuhan cerita sama saya bahwa dia nangis sekali, anaknya nuwakal luar biasa. Sampai gembala seniornya bilang sama dia, anakmu tuh tidak normal. Kalau ada anak jemaat datang salaman, diludahin, ditendang perutnya, tapi dia menyadari ada yang salah. Kemudian dia mulai memperbaiki diri, mendoakan setiap malam anaknya. Dan ternyata anaknya ini setiap hari sering ditinggal, dibohongin. Cara ninggal dengan cara membohongi. Karena kalau gak dibohongi anaknya itu kan nangisnya luar biasa. Jadi misalnya gini, misalnya Diki sama Mary nih. Diki mau berangkat ngajar nih. Saya papi mau pulang, papi mau jalan dulu. Anaknya nangis kejar. Karena nangis kejar, besok-besoknya gak begitu caranya. Waktu Semanya lagi di dapur atau lagi ngomong sama mamanya, tiba-tiba dia nyelip pergi. Atau papi ini dulu ya, papi ke belakang sebentar ya. Tahu-tahu lewat pintu belakang dia pergi. Karena dia tahu kalau dia pamit bener-bener nanti anaknya nangis, ngamuk. Dan itu juga sering terjadi waktu Theo umur 8 tahun ke atas. Tapi saya katakan, Theo, papi begini, ada umur 5 juga sudah mulai gitu. Bahkan kadang-kadang Theo tuh sudah, kalau saya retreat gak tidur kalau gak saya temenin di telepon. Tapi saya ajarkan, papi mau berangkat pelayanan atau berangkat kerja. Papi gak mau, papi di rumah aja. Papi harus kerja sayang. Ini salah satu cara Tuhan memberkati papi. Kamu di rumah sama mami atau sama mbak, nangis gak apa-apa. Jauh lebih bagus daripada harus berbohong kepada anak-anak. Dan seringnya ditinggal anak ini, terus ditinggal. Anak kurang kasih sayang. Saya juga bayangin saudara, saya ini termasuk punya waktu banyak buat anak. Serius. Setelah saya perintisan gereja di sini, waktu saya banyak sekali. Itu pun anak saya selalu merasa kurang. Saya bingung. Saya bingung saja dengan orang yang bisa tinggal anaknya berhari-hari tanpa merasa kangen. Saya hitungan jam sudah kangen saudara. Saya kangen hitungan jam, bukan hari.
Sekangen luar biasa kalau sudah hitungan jam gak ketemu. Termasuk Daryl aja kalau sudah kadang-kadang pernah kan nginep tempat Agung, kalau nginep tempat pernah kemana gitu. Saya kadang peluk lama gitu. Daryl juga langsung lari peluk. Saya kadang kalau pelayanan begini, saya sudah dari pagi, terus kemudian dia siang datang, Daryl masih lari kejar saya peluk, saya kangen Pi. Kadang cium itu umur-umur mungkin 1 tahun 2 tahun lalu masih begitu. Sekarang sih udah mulai agak sedikit punya dunia sendiri. Saya mau mengatakan bahwa anak-anak kita itu kopian kita, ciptaan kita. Nanti kalau anak gak tahu diri, anak gak mau balas budi, anak misalnya nakal, kita marahin anak kita bilang anak setan. Siapa setannya? Kita. Karena kita ciptakan setan. Padahal gak boleh begitu, kita gak boleh bilang anak setan. Dulu adik saya Parno pernah dibilang anak setan sama mama saya, saking wakalnya. Saya pernah ceritakan adik saya Parno wakalnya kayak gimana dulu. Dia kalau sudah malam pulang pintu ditutup, dia bisa pindah dari luar masuk ke dalam. Dia gali tanah. Zaman dulu kan rumah kami dari tanah gitu. Gali tanah masuk. Dia makan habis itu keluar lagi. Saking nakalnya dulu dia. Sampai mamanya bilang, anak setan kamu. Tapi waktu dia bertobat, dia berubah drastis total. Nah masalahnya banyak orang Kristen gak berubah drastis di rumah. Ke gereja iya, pelayanan iya. Maknya bilang, gereja pelayanan kagak berubah. Tapi Parno itu ngalami perubahan yang drastis luar biasa. Ngerokoknya langsung dilepas. Yang tadinya gak peduli sama keluarga langsung peduli. Rumah langsung direnov. Dan uang berapapun dia kasih ke mamanya, ke papanya, betul-betul total. Dan itu dilihat oleh papa saya, dan papa saya bilang, aku mau menyembah Tuhannya anakku. Saya tidak pernah beritakan Injil untuk papa saya. Cuman perbuatan kami, kerukunan saya dan Parno kan dulu saya berantem terus. Di rumah tuh berantem terus sama Parno. Protot-protot, apa lo, wah gitu. Pernah bawa golok apa gitu. Karena saya itu suka bantu mama di rumah, Parno itu pulangnya sore gitu, nggak pernah bantu. Jadi saya iri, dia juga marah sama saya. Apa lo ngelarang-larang saya? Emang kenapa lo? Wah, gitu. Tapi sejak saya bertobat dan ketemu di Jakarta, saya mentor dia dari tahun 90. Dan hampir setiap hari mentoringnya sama adik saya Parno itu. Dan dia berubah secara total, dia tinggalkan semua dan hubungan kami baik, dan itu dilihat orang tua, dilihat oleh tetangga, orang-orang di kampung. Jonathan Edward Maxchuk itu pernah saya sampaikan juga kepada saudara sebuah penelitian. Maxchuk ini juga hasil dari keluarga yang sebelumnya juga gak cinta Tuhan, dia sendiri orang yang tidak cinta Tuhan, istrinya tidak cinta Tuhan, anak-anaknya pernah dicatat dalam sebuah survei bahwa 560 keturunan 300 orang mati sebagai pengemis, 150 orang menjadi penjahat, 7 diantaranya adalah pembunuh, 100 orang terkenal sebagai pemabuk, dan lebih dari setengah keturunannya perempuan adalah pelacur, dan dia merugikan pemerintah Amerika Serikat sekian juta dolar. Merugikan, parasit bagi negara, parasit bagi orang lain. Kalau kita salah asuh orang, suatu hari dia bukan saja tidak menguntungkan, tapi jadi parasit. Saya bilang sama anak-anak saya, Theo, Daryl, dimanapun kalian berada harus bisa jadi berkat. Tidak boleh jadi parasit. Tidak boleh menyusahkan hidup orang lain. Dimanapun ditempatkan, jadi orang yang setia. Kalau kerja yang setia. Kalau bersahabat pun jadilah yang setia. Jangan pilih-pilih teman berdasarkan mampu atau tidak mampu. Dan dia juga pasti ngelihat nilai-nilai dari orang tuanya. Jadi keluarga adalah lembaga pertama dan utama sebagai pendidik iman dan karakter dari anak kita. Dan orang tua adalah pendidik dan mentor pertama dan utama bagi anak-anaknya. Saya lagi mau coba nanti bikin program ke depan ya saudaraku sekalian. Karena kita ini banyak pastor muda sih. Tapi lama-lama anak-anak kan tumbuh besar. Program My Father, My Mentor. Akan dicek. Bahwa ayah-ayah saya pastikan harus mementor anak-anaknya. Anak-anak harus dimentor oleh papanya. Kalau dia punya kakak,
papanya nggak berfungsi, kakaknya dulu. Tidak boleh kita seperti lepas kontrol, menyerahkan kepada gereja, menyerahkan kepada orang lain. Kita sendiri tidak melakukan dengan baik. Setidaknya menurut beberapa penelitian kenapa orang bisa finishing well, itu minimal dalam hidupnya dia punya 6 mentor. Jadi kalau orang tuanya mentor pertama, mungkin keduanya PKS-nya atau youth pastornya, ketiganya mungkin guru sekolah minggunya mungkin. Silakan, tapi orang tua yang pertama dan utama. Jangan kita ini menyerahkan kepada orang lain kemudian kita lepas tangan. Gak boleh. Kerjasama dengan gereja, kerjasama dengan sekolah. Alkitab mencatat anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Terserah nanti para pahlawannya mengarahkan anak panahnya kemana. Mau ke atas, mau ke bawah, mau ke samping kanan, ke samping kiri. Terletak pada pahlawannya adalah kita. Orang tua jasmani dan orang tua rohani. PKS engkau termasuk kategori orang tua loh. Pengurus engkau termasuk kategori orang tua. Youth pastor, guru-guru sekolah minggu engkau termasuk orang tua rohani bagi anak-anak. Jadi lakukan peranmu dengan semaksimal mungkin. Minggu lalu saya katakan juga kita bisa saja mendelegasikan banyak hal, banyak tugas kepada orang lain namun tidak dengan mengurus anak-anak kita. Silahkan mau delegasikan tugas apa saja dibagi dengan yang lain. Tapi mengurus anak tidak bisa didelegasikan. Itu tanggung jawab orang tua. Saya tutup dengan kasus di dalam Alkitab. Walaupun saya masih belum menyelesaikan khotbah saya, tapi secara waktu sudah selesai. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar khotbah tentang Ishak. Dia mengatakan bahwa Ishak itu idiot. Kenapa Ishak idiot? Pertama, waktu dikorbankan dia nggak ngelawan. Masa anak sudah segede itu dikorbankan tidak ngelawan? Orang ini hamba Tuhan ini nggak ngerti firman Allah. Dia nggak ngerti latar belakang konteks Alkitab. Dalam budaya Yahudi, anak-anak diajarkan ketat sekali menghormati orang tua. Ketaatan yang total. Jangankan disuruh memindahkan barang. Disuruh mati saja anak itu ikut, saudara, kalau sama orang tuanya. Beda dengan anak-anak sekarang di tempat di mana kita tinggal. Di orang Yahudi sana cuma satu kata anak langsung ikut denger. Misalnya Derel langsung noleh langsung iya pi. Kalau anak sekarang Derel naik lagi Derel baru tapi panggil aku. Beda, anak-anak Yahudi itu sekali panggil, sekali suruh langsung lakukan. Dan dia ngelihat iman ayahnya. Dia lihat totalitas ayahnya yang mencintai Allah. Dia ketularan iman bapaknya. Bukan karena dia idiot. Makanya Ishak ini menjadi prototipe dari Yesus Kristus. Bagaimana dia taat sampai mati dikorbankan. Demi kehendak Bapa. Jadi orang atau hamba Tuhan yang berkhotbah bahwa Ishak idiot, sebenarnya dia gak ngerti firman sama sekali. Sayang sekali kalau orang seperti jadi pendeta, dia ngerusak jemaat. Dia ngerusak jemaat. Kasihan saya sama jemaatnya. Jadi iman itu menular. Iman Abraham menular ke Ishak. Dan termasuk kasus ketika dia dicarikan jodoh. Ketemu sama Ribka. Saudara, konteks pada zaman itu memang jodoh itu dicarikan. Orang bapak emak saya aja masih dicarikan kok zaman bapak emak saya. Zaman Abraham itu memang jodoh dicarikan. Bukan karena anak gak bisa cari. Karena anak tidak tahu keturunan mana yang terbaik. Dia tidak tahu keturunan di atas keturunannya lagi, dia gak tahu. Makanya yang tahu itu adalah papanya. Papanya bisa menyuruh orang lain untuk mencari. Ini loh, garis keturunan ini masih keturunan dari keluarga kita. Dulu diperbolehkan ya saudara. Ini dari garis keturunan keluarga kita, atau kalau sekarang garis keturunan orang beriman. Kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobotnya tahu. Jangan cari orang gak benar, keluarga yang benar, harus keluarga yang benar. Ini. Dan makanya orang dulu tuh langgeng-langgeng. Kenapa? Karena orang tuanya tahu persis bahwa ini cocok sama anak ini. Ini anaknya baik. Kalau anak sekarang jatuh cinta pada pandangan pertama, makan tuh cinta. Makan itu pandangan pertama. 1 bulan cerai. Kenapa? Main fisik.
Zaman dulu main mental, main karakter, main latar belakang. Beda saudara. Makanya zaman dulu kakek nenek kita tuh umur 80 tahun, 90 tahun masih pegangan tangan gitu kan. Masih akrab. Sekarang udah kawin 3 kali. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa.